Ini masih dipertanyakan sama PMI-nya, ngurusnya gimana? Saya nggak bisa jawab lagi, Pak. Ya kan ada di suratnya SPBL itu ke Permendak. Ya, hanya ini Pak Kepala. Satu direekspor kembali, atau kemudian dikembalikan ke negara pengirim, tempat pengirim, ya, atau dimusnahkan. Musnahkan. Ya. Itu yang ini, yang ya tidak mengenakan bagi PMI. Ya, tidak mengenakan. Balik ke sana itu bikin susah mereka juga loh. Iya, ya, betul, Pak. Nggak mau yang untuk ngurusin clearance-nya. Iya, dan itu ada biaya loh pasti. Iya, ada biaya juga. Bukan cuma loh Pak. Iya, iya. Sampai kita juga nggak mau ngurusin untuk election. Iya, kita kan hanya jasa untuk clearance, bukan untuk mengembalikan. Kita sudah menyaksikan langsung ya barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Dan jujur saya marah sebagai kepala BP2MI. Rasa kemanusiaan kita yang mengaku manusia harusnya tersinggung. Ya, bisa Anda bayangkan PMI bekerja keras 2, 3, sampai puluhan tahun mengumpulkan uang, membeli barang-barang untuk keluarga tercinta, apakah orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, anak, istri, suami. Tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendak tentang lapas mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga. Ada dua resiko. Satu, ya dikembalikan ke PMI di mana dia berada di negara penempatan, atau dimusnahkan. Ini kan dolim menurut saya. Ini dijadikan bukti bahwa karena lapas, inilah bukti lapangan. Dampaknya Kita turunkan. Ini menambah pekerjaan. Kemudian ini ya, untung ini punya gudang, yang tidak bujang berdampak pembiayaan. Kemudian barang ini konsekuensinya antara dikirim kembali atau disita, dimusnahkan. Izin Pak, kalau ini kan dua pilihannya, dikirim kembali atau pemusnahan. Batas waktu ada nggak? Batas waktu untuk dia ada di sini barang? Kalau batas waktu ini kita 60 hari. 60 hari. Kewenangannya menjadi kewenangan bea cukai. Apa nanti kita akan jadi Oke. Nah, kondisi Pak, kami di sini punya TPP Pak, tempat penimbunan pabean. Semua setelah 60 hari kita bawa ke tempat penimbunan pabean bea cukai, kita kumpul di sana. Nanti akan ada penentuan apakah ini dimusnahkan. total 60 hari lah ya totalnya ya. itu mutusin musnah itu 60 hari atau bisa Setelahnya Pak. Oh. Setelah itu 60 hari baru pindah dulu. Iya, pindah. Ya kan ya? Ya. Batasnya 60 hari. Setelah 60 hari apakah dimusnahkan, ada proses lagi? Ada Pak, KPKN. Berapa lama biasanya izin? sebulanan. enggak Pak, kita banyak dulu Pak. Iya. Sudah waktu lagi Pak. Sudah waktu ya. Nanti saya akan menghitung nih waktu kita berjuang nih. Ya. Paling nggak 3 bulan harus selesai. Iya. Kemudian ada konsekuensi lain. Teman-teman bea cukai menjadi korban. Karena lapas maka tidak hanya pemeriksaan X-ray misalnya. Ada nggak barang yang ya value apa nih good ya? Ya. Nah, karena dibatasi maka mereka menghitung jenis barang dan jumlahnya berapa. Itu artinya apa? Memakan waktu dan terpaksa harus menyiapkan petugas tambahan untuk melakukan itu, termasuk dari perusahaan. Ya. Nah, kalau PJT-nya punya gedung, itu tidak akan berdampak pada biaya yang ditimbulkan. Tapi kalau dia menyewa gedung, maka semakin lama barang-barang itu tersimpan di gedung sewaan itu, maka biaya bertambah. Konsekuensi bagi PMI, maka PJT akan membebankan biaya itu kepada PMI. Nah, ini kan dolim menurut saya. Sehingga saya akan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan, dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi, tidak setuju dengan peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan terbatas. Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa, agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim, negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang. Saya menyaksikan langsung, kemanusiaan saya tersinggung, dan saya menyampaikan marah karena kita tahu bahwa negara berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Dan hal yang sangat prinsip bernegara, negara itu harus membahagiakan rakyatnya, bukan mengeluarkan segala peraturan tetek bengek yang kemudian menyengsarakan rakyatnya, mempersulit rakyatnya. Nah, ini dolim menurut saya. Nah, mudah-mudahan dengan hasil kunjungan langsung ya, saya ditemani oleh Pak Dirjen dan kita sudah bicara banyak, kita punya tone yang sama bahwa kita tidak boleh mengorbankan PMI dan harus ada langkah-langkah perjuangan. Tentu saya akan bicara dengan Menteri Perdagangan ya, untuk melakukan negosiasi dan tawaran agar Menteri mau ya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan rasa kemanusiaannya, bahwa tidak ada pejabat di Republik ini yang tidak memakan uang gaji yang bersumber dari rakyat. Saya selalu katakan, Presiden sampai Ketua RT yang memakan gaji bulanan itu dari uang rakyat, termasuk dari pekerja migran Indonesia, mendapatkan fasilitas mobil dinas, mendapatkan fasilitas rumah dinas, itu bukan dari nenek moyangnya, termasuk saya.
Demi Allah itu bersumber dari rakyat, termasuk bersumber dari para pekerja migran, sehingga tidak ada teori yang mengatakan bahwa negara hadir dan berdiri untuk menyengsarakan rakyatnya, kecuali membahagiakan rakyatnya. Nah, peraturan ya Mendag yang terkait dengan lapas ini jelas-jelas sangat membebani para pekerja migran, sangat menyulitkan para pekerja migran, bahkan mengancam barang-barang milik pekerja migran itu bisa dimusnahkan. Nah, teman-teman bea cukai juga kasihan, mereka jadi korban. Ya, pertama, sejak peraturan itu keluar, PMI berpandangan ini peraturan yang dikeluarkan oleh bea cukai, padahal bea cukai itu hanya pelaksana, ya, pengawasan atas barang-barang masuk kiriman dari luar. Ya, itu tugas bea cukai. Di Semarang kan ada ya. jumlah perusahaan yang ini penumpang apa kondisinya, penumpangnya seperti apa? Ya, ini kan pertama kita masuk ya, dan dari sini kita diizinkan kembali oleh Pak Dirjen untuk melihat gedung yang lainnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita mohon dukungan. Kan menjadi lucu lah kalau Kepala BP2MI memimpin demo besar-besaran jutaan para PMI. Kepala BP2MI memimpin misalnya petisi melalui media seksual, ya, 4,9 juta para pekerja migran Indonesia untuk melakukan penolakan bersama atas peraturan ini. Itu jadi lucu. Saya ingin mengambil langkah-langkah konstitusional sebagai pembantu presiden. Saya akan bertemu dengan presiden untuk menyampaikan bahwa Permendak terkait lapas telah menimbulkan dampak yang high explosive terhadap nasib para pekerja migran Indonesia, nasib barang-barang milik mereka. Kita lihat coba ya, barang-barang ini ada yang 1 bulan, ya. Sebelumnya situasi kritis di bulan Desember udah lewat, ya. Ada yang 2 bulan, dan tidak hanya tidak hanya pakaian, tapi juga makanan. Bayangkan, mereka membeli makanan itu hanya untuk dinikmati oleh orang tuanya di kampung halaman untuk Lebaran. Ini tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Barang-barang tidak bisa sampai ke keluarga untuk dipakai di hari raya. Ini kan dolim menurut saya. Gimana Pak solusinya? Ada terobosan percepatan seperti apa? Yang pasti ya harus ada kerendahan hati dan rasa kemanusiaan Menteri Perdagangan untuk mau ya merevisi peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan terbatas. Karena yang kita inginkan dulu bukan larangan terbatas, yaitu pemberian relaksasi. Contoh, ya, misalnya PMI membawa 2 handphone, diberikan relaksasi, tidak ada biaya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh membawa 5 handphone. Kalau handphone itu dibelanjakan untuk ibunya sebagai bentuk cinta kasih, bapaknya sebagai bentuk cinta kasih, anaknya yang mungkin sudah masuk sekolah. Lalu kenapa negara harus mempersulit PMI? Jadi bukan membatasi membawa barang dari sisi jumlah, jenis, tapi negara hadir memberikan relaksasi pajak untuk batasan tertentu, bukan membatasi jenis dan jumlah masuknya barang ke dalam. Nanti harapan kita ya bahwa perjuangan kita untuk menyampaikan kepada Menteri Perdagangan, Presiden agar dilakukan revisi ya terhadap Permendag terkait larangan atau larangan terbatas. Nah, kita juga akan memperjuangkan bagaimana dengan barang-barang yang sudah terlanjur tertimbun. Nah, kita akan minta ada relaksasi, ada pemutihan agar kalau dia sudah tercatat barang milik PMI, berapapun jumlahnya ya udah serahkan aja kepada PMI daripada barang ini kemudian harus dimusnahkan, ya. Dan itu pasti sangat melukai rasa kemanusiaan bagi pekerja migran Indonesia. Negara tidak boleh tercatat dalam sejarah menjadi negara yang dolim kepada rakyatnya, yang jahat kepada rakyatnya, yang menyengsarakan rakyatnya. Nggak boleh. Negara ini didirikan, diproklamirkan untuk tercatat dalam sejarah bahwa sebagaimana cita-cita para proklamator lah, negara ini harus membahagiakan rakyatnya.